halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahaba wal qaraba summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh kutubul ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruh kutubul afwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruh Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman al-Madani summa ila ruh khalifati Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsyad ibn Abdullah Kalambayan summa ila ruh Syekh Abdul Samad al-Falimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Zamzam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa sulihim wa furuhim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bi sirrin nabi wa alin nabi bi sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Halaman 8 dah. Sudah. Dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalbu huwal maqbulu 'indallahi subhanahu wa ta'ala in salima min ghairillah. Wa huwal mahjubu 'anillahi ijasara mustaghrikan bi ghairillah wa huwal mutalabu wa huwal mukhatabu wal mu'atabu wa huwal ladzi yus'adu bil qurbi minallah fayuflihu iza zakka wa huwal ladzi yakhibu wa yashqa iza dannasahu wa dassah wa huwal muti'u bil haqiqati lillahi ta'ala wa innamal ladzi yunsharu 'alal jawarihi minal ibadah anwaruhu wa huwal 'asi al mutamarridu 'ala Allah ta'ala wa innamas sari ila al a'dha'i minal fawahisi asaruh. Imam Ghazali menjelaskan tentang kedudukan hati kita berada di mana hati kita, atau di dalam kebaikan atau di dalam kejahatan. Artinya, dan adalah hati itu yaitu yang makbul pada Allah Ta'ala. Artinya hati itu yang dilihat, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sejahtera ia hati daripada bimbang akan suatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Artinya ya Allah aja yang diingatakan, kada bercampur orang lain. Sejahtera ia hati daripada bimbang akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan adalah hati itu yang mahjub atau tertutup. Apa yang menutup itu? Ya karena dunia yang banyak dalam hati. Tertutup daripada Allah Ta'ala. Artinya kada kau berzikir kepada Allah. Banyak dunia yang diingatakan. Jadi kedudukan hati kita dua lah. Bagus atau kada ingat. Tertutup daripada Allah Ta'ala apabila jadi ia hati karena dengan bimbang akan yang selain daripada Allah Ta'ala. Garing, mengatakan sakitnya aja. Umpama lah kita garing nih, nang diingatakan sakitnya aja. Tuh kada ingat orang Ta'ala, tertutup ngarannya. Tertutup orang nang menciptakan penyakit. Ketakutan kita, yalah.
takutan kalau mati. Padahal mati jangan ditakutani, pasti. Nang ditakutani bekal mati itu apa? Nang kada kau bajikir tuh, nah kita takutan Allah Ta'ala. Nah itu tertutup, terhijab. Kalau mati kata kau ditakutani, kullu nafsin zaikatul maut. Itu dalil sudah. Jadi yang paling kita takuti adalah kada kawannya beribadah awan Allah tuh. Itu yang paling kita takuti. Dan adalah hati itu yang dituntut akan berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Nah jadi hati ini yang mengendalikan seluruh organ kita. Ya, lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita itu dikendalikan oleh hati. Dan yaitulah yang dikhitab oleh Allah Ta'ala. Apa dikhitab artinya? Itu nang dipandiri Allah Ta'ala tuh hati. Mitra pembicaraan Allah itu terhadap hati kita. Bukan lisan, bukan otak kita. Tapi hati. Karena tempat mengingat Allah itu hati. Supaya hati tadi ma'rifah akan dia Allah. Arti ma'rifah apa? Pinandu awan perbuatan Allah yang terjadi di sekujur tubuh kita. Nah, ini yang paling cepat tuh kata ulama, kita mengenal Allah tuh kita merasakan kejadian yang ada terjadi dalam tubuh kita nih. Ingat bahwa apa yang terjadi itu gerak dan diam itu ciptaan Allah. Tuh, nang dikehendaki. Yakni disuruhkan oleh Allah Ta'ala, dan yaitulah yang ditumpalak oleh Allah Ta'ala. Arti tumpalak bahasa ditiwas. Kenapa jadi kada ingat oleh Allah Ta'ala hati ini? Hati ini mendorong organ kita nang lain nang diingatakan. Ya kalau garing tadi mengatakan sakitnya aja, obat apa nang cocok. Salahkah? Ya salah. Karena sakitnya aja kada diingatakan orang yang menciptakan sakitnya. Kalau kita diingatkan untuk mengingatkan orang yang menciptakan sakitnya, maka Allah menyuruh berobat. Berobat itu ikhtiar. Usaha. Siapa menyuruh? Allah juga menyuruh hakikatnya. Tapi tetap ta'aluk hati kita kepada sang pencipta penyakit. Supaya jangan tertahan di obat. Supaya jangan tertahan di dokter. Supaya kada stres kita, umpama kita berobat kada sembuh, berarti belum dikehendaki Allah Ta'ala. Kada protes kita on obatnya, kada protesan dokternya. Sabar adalah satu ibadah yang paling besar nilainya di sisi Allah. Ketika menghadapi sakit. Sabarnya itu. Kenapa jadi sabar? Pinandu nang mendatangkan penyakit Allah. Nah itu melatih hati. Yaitu yang dimurkakan oleh Allah Ta'ala jika taksir ia daripada berbuat ibadat. Arti taksir apa? Sedikit benar ingatnya Allah Ta'ala dalam 24 jam itu. Itu taksir ngarannya. Atau kada ingat lalu. Dimurkai oleh Allah. Apa dimurkai? Rahmatnya kada datang on kita sehingga kita kada kawa mengingat Allah. Karena kebanyakan yang lain yang diingatkan dari sang pencipta. Padahal Allah sudah menyampaikan habariahnya dalam kalamnya, dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Hai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah tidak terhitung. Karena ada batasannya.
Selapa napas kita keluar masuk itu diisi dengan zikrullah. Itu perintah. Dan yaitulah yang disiksa oleh Allah Ta'ala jika berbuat maksiat. Nah, jadi disiksa hati ini sakit terus. Jadi yang akan disiksa oleh Allah tuh belum tentu fisik yang sakit, tapi hati yang sakit. Nang paling dahsyat sakitnya kada kau mengingat Allah itu ajab nang paling hakiki. Ajab nang sampai ke dalam kubur akan dirasakan oleh seorang yang kada kau ingat Allah Ta'ala. Kalau garing fisik, awak masih bisa berzikir, kada apa-apa. Nang kada ingat ini nang paling berat. Siksa yang sebenarnya itu. Itulah yang terjadi pada Fir'aun, pada Qarun dan Haman. Karena kebanyakan mengingat dunia. Orang garing itu adalah kekasih Allah supaya dia selalu ingat kepada Allah. Itu makna disiksa oleh Allah Ta'ala jika berbuat maksiat hati tadi. Maka bila hati berbuat maksiat, seluruh organnya mengikut. Mata, telinga, lisannya. Nah, oleh karena itulah Allah menurunkan bulan Ramadan untuk training, melatih semua organ kita agar dijaga. Karena ibadah puasa itu akan membuka pintu ibadah yang lain, kata Rasulullah. Kullu syai'in babun, setiap sesuatu ada pintu. Wa babul ibadah as-saumu. Dan pintu-pintu ibadah adalah ibadah saum. Di mana buktinya? Ketika kita berpuasa, kita terasa kuat untuk menjaga telinga. Untuk tidak mendengarkan yang haram. Dan terasa kuat perasaan untuk menjaga mata. Untuk tidak melepaskan pandangan yang diharamkan. Dan juga terasa kuat perasaan kita untuk menjaga lisan, tidak mengatakan sesuatu yang diharamkan. Tapi kalau bukan ibadah puasa, rasanya kurang. Coba kita kalau bulan Ramadan, bepandir bebas, mata bebas. Padahal itu larangan tuh bukan hanya Ramadan sebenarnya. Nah, itulah hikmahnya Ramadan. Jadi dikatakan oleh Rasulullah, ibadah puasa adalah membuka pintu ibadah-ibadah yang lain. Itu kita rasakan. Rasa takutnya tuh lebih kuat daripada di bulan lain. Nah, baca Qur'annya rajin Ramadan, yalah. Karena ada dorongan, ada motivasi dari kawan-kawan. Bersedekahnya rajin. Itu Ramadan hikmahnya. Karena jari Imam Ghazali apa? Syaitan itu bisa dilumpuhkan, reaksinya di dalam nafsu kita adalah puasa. As-saumu kahrun aduwillah, kata Imam Ghazali. Puasa itu yang mampu mengusir musuh Allah, yakni sifat-sifat syaitan yang ada di dalam nafsu kita. Nah, itu ibadah puasa. Mudahan kita akan melanjutkan puasa 6-nya. Nah, itu. Ibadah puasa ini sebenarnya latihan kita sebulan ini untuk membiasakan di luar Ramadan. Cuma memang berat. Beratnya luar biasa puasa. Orang kada puasa, kita puasa ngalih benar. Nafsu kita ngalih benar. Senin Kamis saja ngalih benar. Mun kada tak biasa. Tapi mun orang tak biasa, kada ada masalah, kada ada beban. Ya sekurang-kurangnya puasa 6, jangan kada puasa. Karena untuk menambah kekurangan-kekurangan ibadah kita di dalam puasa yang wajib. Itu diantaranya. Dan yaitu yang diberi bahagia oleh Allah Ta'ala dengan hampir daripada hadrat Allah Ta'ala. Maka dapat kemenangan apabila disucikan akan dia daripada segala kejahatan yang di dalam hati. Nah, jadi kalau disucikan artinya dipraktikkan. Ya melalui ibadah puasa tadi kita latihannya. 1 bulan itu melatih hati. Melatih anggota seluruhnya. Harapannya agar latihan-latihan 1 bulan ini berlanjut di luar
Ramadan. Artinya kebaikan-kebaikan yang sudah terbiasa dilaksanakan di Ramadan, seperti sholat tarawih itu di luar Ramadan tahajud, sholat duha, sholat isyraq, sholat rawatib. Itu tujuannya. Karena sudah terbiasa di Ramadan berjam-jam sholat sunat. Di luar Ramadan kadang ada sampai berjam-jam salat sunat. Mun jangan setengah jam aja tuh kayak biasa ngarannya salat tarawih. Karena laju. Jadi kada terasa, kada kau merasakan nikmatnya tuh. Lalu di luar Ramadan kada tagawi. Karena di Ramadan tempat latihan aja kada beres sudah. Salatnya terlalu cepat. Di luar Ramadan selesai sudah. Ya. Itu maksudnya kita latihan di Ramadan itu. Makanya ya Rasulullah, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umatku itu mengerti tentang berkah dan fadilah Ramadan, maka ini bercita-cita Ramadan itu 1 tahun penuh. Kada mungkin kawan. Tapi yang dikehendaki apa? Fadilah dan berkah Ramadan itu tetap berada bagi orang yang sudah mencintai Ramadan, didapatkannya di luar Ramadan seperti tahajudnya, doanya, isyraqnya, rawatibnya, itu tidak akan ketinggalan. Karena sudah dilatih di bulan Ramadan. Nah, apa maknanya? Dan yaitu yang diberi kebahagiaan oleh Allah Ta'ala dengan hampir daripada hadrat Allah Ta'ala. Nah, kebahagiaan apa? Karena selalu dengan Allah. Kebahagiaan di hadirat Allah, artinya orang ini selalu dengan Allah. Bahagia. Karena kebahagiaan itu tidak ada yang lain. Bukan dengan pangkat, bukan dengan harta. Kebahagiaan dengan Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Karena dia disebut situ bi amwal bil jah. Dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, tapi bizikrillah, dengan Allah. Karena yang menciptakan kebahagiaan dan tidak bahagia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hendak bahagia, orangnya nang kita dekati dengan selalu menyebut namanya, dengannya juga, dengan sifatnya juga menyebut. Maka dapat kemenangan apabila disucikan akan dia daripada segala kejahatan yang di dalam hati. Dan yaitu yang diberi kejahatan dan diberi celaka apabila dicemarkan akan dia dengan segala maksiat. Sebaliknya, kalau dalam hati ini berserang macam-macam, ada hasad, ada dengki, ada takabur, sembah, maka itu akan celaka hati kita. Arti celaka tadi apa? Kadakawa menyebut nama Allah. Dan adalah hati itu yang berbuat taat pada hakikatnya. Pada yang sebenarnya kita berbuat karena dari dorongan hati. Yang di sana selalu mengingat Allah. Dan adalah hati itu yang berbuat taat pada hakikatnya bagi Allah Ta'ala. Dan hanya saja hasil atas segala anggota yang zahir daripada segala ibadat itu sebab mesra daripada cahaya nur hati yang baik itu. Dan adalah lagi hati yang jahat itu adalah asal segala maksiat. Kemudian mesra daripadanya maksiat itu kepada anggota yang zahir. Maka jadilah anggota yang zahir itu berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Karena segala kejahatan anggota yang zahir itu karena bekas daripada hati yang jahat itu. Dorongan hati yang dimasuki oleh sifat setan. Dan dari sebab itulah bersungguh-sungguh masyayikh ahlu sufi mengetahui akan ilmu batin yang mensucikan akan hati daripada maksiat yang batin.
Nah, jadi nama urusi hati ini adalah orang-orang sufi. Kalau lain pada sufi kada mau urusinya. Yang diurusinya apa? Pahala, dosa, bujur kadanya ibadah, bujur kadanya bacaan itu urusan fikih. Ya kada masuk lagi ke urusan hati. Yaitu ilmu tasawuf. Dan dinamakan akan dia ilmu thariqah. Dan dinamakan akan dia ilmu suluk. Karena tiada mengetahui akan kebaikan hati dan jahatnya itu melainkan dengan mengetahui ilmu tasawuf itu. Dan barang siapa mengetahui akan hatinya itu, niscaya mengetahui akan nafsunya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu, niscaya mengetahui akan Tuhannya. Seperti sabda Nabi SAW, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa mengetahui akan nafsunya atau dirinya, niscaya mengetahui akan Tuhannya. Apa maksudnya tak? Jadi ada di dalam kitab Taqribul Usul, Litashilil Usul, Lima Arifatillahi wal Rasul, itu dari Taklib Said Jaini Dahlan Mekah. Beliau itu sufi di Mekah sebelum Wahabi datang. Ada kitabnya itu. Kata beliau, Man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa kenal dirinya, maka dipastikan dia kenal Allah. Apa maksudnya? Man arafa nafsahu bil ajazi wal ibtikar. Barang siapa mengetahui dirinya bahwa dirinya ini kada punya daya dan upaya dan selalu berhajat, itu maknanya kita kenal dengan Allah. Barang siapa dia merasakan, ini harus rasa, bukan hanya sekedar tahu. Barang siapa dia merasakan bahwa dia punya kelemahan, kada kau apa-apa dan kada kau berbuat apa-apa dan selalu berhajat kepada Allah, kenal orang ini dengan Allah. Arafa rabbahu, maka orang itu kenal dengan Allah. Apa kenanya? Arafa rabbahu bil qudrati wal ghina. Maka dia pasti mengetahui bahwa Allah lah yang kuasa. Maka Allah ya yang kaya. Itu yang dikehendaki, maksudnya kenal diri. Mengenal diri bahwa diri ini betul-betul la haula wala quwata illa billahil azim. Kalau orang sudah di situ andaknya, walaupun ada datang sifat takabur, sum'ah, tapi ingat kembalinya lah. Kita ini nang sulitnya kalau diberi kelebihan oleh Allah, cerdas, alim, sugih, itu ngalih benar. Mencabut rasa nang diberi Allah tuh. Memang nafsu senangnya itu. Nah, nangaran mengakui rasa alim manusiawi itu. Apalagi orang bertanya dapat halus menjawab, itu manusiawi mengakui. Tapi ketika mengakui merasa tak dua. Mengaku merasa hebat tak dua. Mengaku merasa ahli ibadat tak dua. Nah itu yang harus kita terus diingatkan. Karena sifatnya kan kelebihan ini pemberian Allah, titipan Allah. Makanya kalau Allah sayang orang alim tuh, kalau orang Allah sayang ada tapi lawas tak. Enggak tujuh mengaku, digaringakannya supaya sadar. Orang hebat kayak itu aja kalau Allah sayang. Tapi kalau Allah kada sayang, diistidrat seperti Fir'aun dan Qarun. Karena terlalu banyak mengaku dalam kehidupan. Nah itu pentingnya kita mengetahui hati kita.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui akan nafsunya atau dirinya, niscaya ia akan mengetahui Tuhannya. Bahwa Tuhannya lah, Allah lah yang maha perkasa, maha kuasa. Kita hanya sebagai titipan saja, anugerah saja. Sewaktu-waktu pasti diambil Allah. Itu yang dijelaskan dalam surah Yasin. Ada kalau wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun, kata Allah. Itu Yasin kita baca. Barang siapa ya kata Allah yang kami panjangkan umurnya, maka pasti kami kurangi kemampuan organ kita ini sedikit demi sedikit. Apakah mereka tidak berpikir, kata Allah? Nang selalu mengaku tuh nah, apalah ya'qilun, kan berpikir kan? Wah, itu Allah kan dibawa dengan hamzah istifham. Pertanyaan kepada yang diberikan organ kita ini agar jangan mengaku. Kalau sudah 60 umur, apa yang dikurangi? Kadang-kadang penglihatan, ya kan? Kadang-kadang pendengaran. Kekuatan dikurangi. Satu persatu akan dikurangi sama Allah. Itu agar kita sadar bahwa semua yang diberikan itulah sifatnya sementara dan titipan. Oleh karena itu kita harus terus bertakluk hati kita ini kepada Allah sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengaku. Karena sudah cukup ada yang diciptakan Allah, hamba yang mengaku itulah Fir'aun dan Karun dan Haman ataupun Abu Jahal. Yakni barang siapa mengetahui akan hatinya, niscaya mengetahui akan nafsunya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu, niscaya mengetahui akan Tuhannya. Yakni barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan papa. Nah, papa itu apa? Kada bisi apa-apa. Pakir. Arti pakir apa? Selalu berhajat kepada Allah setiap detik dan saat. Itu orang papa lah. Itu makna pakir tuh. Ya ayuhan nasu antumul fuqara dalam Al-Quran. Wahai manusia, seluruh manusia, kamu itu orang yang tidak berdaya dan tidak tahu apa-apa. Yakni barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan papa, niscaya mengetahui akan Tuhannya itu yang bersifat kaya. Artinya kita selalu berhajat kepada Allah. Jadi hajat kita tuh bukan harta saja. Kalau kita berhajat supaya banyak ada, nang dipikirkan nih awak nih nah. Mulai di ujung rambut ke kuning nang berhajat supaya napas kita ini selalu ingat kepada Allah. Allah itu nang dihajatkan. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan hina, niscaya mengetahui ya akan Tuhannya itu yang bersifat dengan mulia. Jadi kita ini kan asalnya dasar hina dina, orang yang jahil asalnya. Itu asal kita. Maka itu harus kita akui. Mun kada diakui kita diberi ilmu, diberi harta, diberi kelebihan, diberi kecerdasan, tak akui kita. Kada ingat on asal kejadian kita. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan dhaif, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya bersifat dengan kuat. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan lemah, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu bersifat dengan kuasa. Dan lagi barang siapa mengetahui ia akan nafsunya itu bersifat dengan fana, niscaya mengetahui ia akan Tuhannya itu yang bersifat baqa.
Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan hadis, niscaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan qadim. Hadis itu artinya kita ini orang hanyar dicipta. Asalnya kadada. Yang qadim Allah. Qadim artinya yang tidak berpermulaan. Ada kita ada permulaannya. Dan barang siapa dan barang sebagainya daripada segala sifat yang lawannya antara hamba dengan Tuhannya. Jadi satu persatu disebutkan Imam Ghazali agar kita mengingat bahwa kita ini satu persatu sifat-sifat kita semuanya sifat yang lemah, hina, dhaif dan sebagainya, fana. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf itu kebanyakan masalah fana yang dibicarakan. Kita ini melatih jangan ada punya perasaan. Perasaan kita tuh jangan ada latihannya. Nah, bila ada terjadi di awal kita tuh itu anugerah Allah. Itu Al-Quran dalilnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu dalil fana. Setiap yang ada di semesta alam ini akan binasa. Kalau fikih menerjemahkan setiap yang ada di muka bumi ini yang bernapas itu pasti mati. Orang sufi fana. Jadi kita membiasakan mutu qabla an tamut kata Rasulullah. Matikan nafsu kita sebelum kita mati yang asli. Artinya biasakan perasaan kita jangan pernah merasa punya kelebihan. Itu yang dikehendaki oleh ilmu tasawuf. Orang yang sudah di situ andaknya insya Allah tenang. Apapun yang terjadi. Kada stres. Karena pinandu awan perbuatan Allah yang terjadi di sekujur tubuhnya. Syahdan. Lafaz kalbu atau kalimat kalbu yakni hati dan lafaz ruh dan nafsu dan lafaz akal itu yaitu bersalah-salahan makna mafhumnya itu dan bersamaan makna hakikatnya itu. Artinya kalimatnya berbeda-beda tapi pada hakikatnya sama. Jadi ada hati, ada roh, ada nafsu, ada akal. Kan berbeda-beda namanya. Tapi yang dikehendaki satu. Oleh sebab itulah menyatakan Al-Imamul Ghazali rahimahullah dengan katanya, wa nahnu nubayyinu ma'nal qalbi war ruh wan nafsi wal aql. Artinya dan kami menyatakan makna hati dan makna roh dan makna nafs dan makna akal. Jadi beliau memperincikan makna-makna tersebut. Fal awalu labdul qalbi wa huwa yutlaqu li ma'nayain. Ahaduhuma al-lahmu an as-sanubariyu asyaklu al-muda'u fil janibil aisar minas sadri wa fi batinihi tajwifun yaskunuhu dammun aswad wa huwa manba'ur ruh wa ma'dinuha wa hajal lahmu ala hajal syakli aidan mawjudun fil bahaim wal mauta. Artinya maka yang pertama itu lafaz kalbu, kalimat kalbun, hati. Yakni hati dan yaitu diitlaqkan atau disebutkan penyebutan hati itu bagi dua makna. Pertama daging, hati itu daging segumpal daging yang disebutkan oleh Rasulullah kan mudghatan. Rupanya seperti buah kayu sanubari.
Bentuknya itu seperti buah kayu sanubar yang ditaruh di dalam pihak kiri daripada dada. Di sini nah, sinilah. Makanya ada amalan nama Allah tuh ya Fattah tuh kita membaca 71. Nah, 71 tangan diandak sini. Ya Fattah 71 dibaca. Andak sini. Dengan seperti itu setiap imbah sembahyang wajib baca. Kina akan dibukakan pintu hati. Pintu ma'rifah. Itu amaliyahnya. Nah. Dan di dalam batinnya itu berlobang tempat diam darah yang hitam. Nah, di dalam hati ada lubang darah yang hitam, yaitu tempat terbit ruh dan tempat keluarnya ruh. Dan daging yang dinamakan hati yang atas rupa buah sanubarah itu ini ada pula bagi binatang dan bagi orang mati. Ada hati itu. Sampai kah? Hah? Ya. Nah, sampai sini dulu kita berbicara hati inilah. Nah, gitu. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita terutama tentang hati kita. Kedudukannya itu dua, baik dan tidak baik. Maka itulah yang mengendalikan organ kita. Mudah-mudahan dengan kita membaca tentang hati atau sebab ini menjadi ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga sedikit demi sedikit kita dapat mempraktikkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim